Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Saraswati dari kelompok 12 dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi akan menjelaskan tentang pendidikan dan perubahan sosial. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan A, yaitu agen perubahan sosial, dan B, pendidikan mempengaruhi terhadap perubahan sosial dan sebaliknya. Pada poin A di sini akan saya sampaikan, yaitu poin A, agen perubahan sosial. Agen perubahan atau agent of change adalah individu atau target seorang yang memiliki tugas mempengaruhi sebuah target perubahan agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan arahan yang dikehendakinya. Agen perubahan menghubungkan antara sumber perubahan dengan sebuah sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Perubahan sosial didasarkan kepada asumsi bahwasannya individu mengalami perubahan dan mempengaruhi segala tatanan sosial, baik itu secara kelompok maupun organisasi. Artinya, individu atau seseorang semata-mata tidak menguntungkan dirinya sendiri, namun ada tujuan yang besar dalam rangka meraih keuntungan kelompok atau organisasi untuk meningkatkan atas hubungannya. Di masa era globalisasi yang sudah mendunia pada saat ini, perubahan terus berkembang dan bergerak cepat baik dalam produk baru, pasar baru, cara berpikir dan kompetensi baru, serta teknologi yang semakin berkembang canggih. Perubahan tersebut dapat menjadi peluang atau mungkin bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menghadapi persaingan-persaingan yang ketat. Adapun pendapat agen perubahan sosial menurut para ahli, antara lain agen perubahan sosial menurut pertama, Lonenberg, bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki keterampilan dan kekuatan menstimulasi dan memfasilitasi, mengordinasi, dan upaya perubahan. Yang kedua dari Anwar, bahwa penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan mengadopsi ide atau teknologi yang ditawarkan oleh produser ide dan teknologi. Elemen penghubung termasuk disebut juga sebagai agen perubahan atau agent of change. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto mengatakan pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yakni seseorang atau sekelompok yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, menurut Robbins and Coulter bahwa agen perubahan adalah orang profesional yang mempunyai tugas membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin mengatur bantuan, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Selanjutnya, poin B ini yang akan dipresentasikan atau dibawakan oleh Mbak Nurwahyuni. Yang ke B yaitu pendidikan mempengaruhi terhadap perubahan sosial dan sebaliknya. Pendidikan merupakan suatu sistem atau cara untuk meningkatkan kualitas dari manusia dalam segala aspek kehidupannya. Pendidikan juga sebagai sebuah tempat yang dibutuhkan untuk menyiapkan peningkatan generasi di masa yang akan mendatang. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut, karena pendidikan memiliki peran yang penting dalam mendorong individu dan masyarakat. Perubahan artinya keadaan berubah, peralihan, dan pertukaran, sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan dalam hubungan sosial terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong diantaranya 1. Kontak dengan budaya lain. Proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lainnya merupakan pengertian dari difusi. Dalam proses tersebut,
Suatu penemuan baru akan diterima oleh masyarakat yang dapat diteruskan dan disebarkan kepada seluruh masyarakat. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. Untuk memberikan wawasan dan menerima hal yang baru, pendidikan juga mengajarkan kepada individu untuk dapat berpikir secara objektif, yang akan dapat membantu manusia untuk menilai suatu kebudayaan masyarakat tentang memenuhi kebutuhan zaman. Ketiga, sikap yang menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat akan menjadi pendorong terjadinya penemuan-penemuan baru dan menjadi pendorong untuk melahirkan karya-karya yang belum pernah dibuat. Yang keempat yaitu sikap toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyinggung. Sikap toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan masyarakat. Yang kelima yaitu sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Sistem yang terbuka akan menimbulkan gerak sosial yang luas dan berarti memberikan kesempatan kepada individu untuk maju. Yang keenam yaitu adanya penduduk yang heterogen. Penduduk memiliki latar belakang kelompok sosial yang berbeda-beda dan akan memudahkan terjadinya suatu konflik. Terjadinya konflik akan menjadi pendorong perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan masyarakat akan mengakibatkan revolusi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan suatu perubahan. Yang kedelapan yaitu adanya orientasi ke masa depan. Pemikiran-pemikiran yang fokus pada masa yang akan mendatang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem sosial, karena yang diargumenkan perubahan di masa yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.